Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Muharani, NIM 211290059, kelas 2D. Prodi Tadaris Bahasa Indonesia, mata kuliah fonologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip penemuan fonem. Baiklah, yang pertama fonem. Sebelum ditemukannya sejumlah fonem dalam bahasa Indonesia, terlebih akan dirumuskan mengenai pengertian tentang fonem. Fonem adalah unsur bahasa terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi ini, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti dapat disebut fonem. Setiap bunyi bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi fonem, namun tidak semua bunyi bahasa bisa menjadi fonem. Bunyi itu harus diuji dengan beberapa pengujian penemuan fonem. Nama fonem, ciri-ciri fonem, dan watak fonem berasal dari bunyi bahasa. Ada kalanya jumlah fonem sama dengan jumlah bunyi bahasa, tetapi sangat jarang terjadi. Pada umumnya, fonem suatu bahasa Indonesia sedikit daripada jumlah bunyi suatu bahasa. Berdasarkan kenyataan ternyata di dalam bahasa Indonesia hanya ditemukan fonem segmental saja, dan bunyi suprasegmental tidak terbukti dapat membedakan arti. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia tidak ditemukannya fonem suprasegmental. Itulah sebabnya dalam kajian tersebut berikut ini hanya dibicarakan fonem segmental bahasa Indonesia yang meliputi fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem semikonsonan. Selanjutnya alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafazkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini dapat posisi akhir jawab. Selanjutnya distribusi. Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distributes, yang mempunyai arti membagikan atau menyalurkan. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. 24 secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakaian. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaian yang mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi 25. Selanjutnya komplementer. Bila mana dua bunyi dikatakan berada dalam distribusi yang komplementer atau yang mempunyai distribusi yang komplementer. Untuk dapat mengetahui hal ini, perlu lihat tempat kedua bunyi tersebut berada. Tempatnya dapat ditentukan dengan melihat jenis bunyi yang mengapitnya, atau dapat juga ditentukan dengan melihat jenis suku tempatnya berada. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan ialah bahwa kedua bunyi tidak pernah saling tukar tempat. Artinya, kalau bunyi yang satu selalu diapiti oleh bunyi desis, maka bunyi yang satunya lagi selalu diapiti oleh bunyi yang bukan desis. Apabila dua bunyi telah dapat dibuktikan tempatnya seperti ini, maka berarti kedua bunyi itu berada dalam distribusi komplementer atau keduanya berdistribusi komplementer. Demikianlah pula kalau ada dua bunyi yang satu selalu ditemukan pada suku terbuka, yang satunya lagi selalu ditemukan pada suku tertutup, maka berarti kedua bunyi itu berada dalam distribusi dan yang berkomplementer. Selanjutnya pasangan minimal. Pasangan minimal merupakan pasangan dua kata dasar yang artinya berbeda, jumlah dan urutan bunyinya sama, dan di dalamnya hanya berbeda satu bunyi. Dari sebuah pasangan minimal hanya dapat diperoleh dua fonem. Misalnya gali, gali, kali, kali adalah pasangan minimal, dan dari pasangan minimal ini diperoleh dua fonem yaitu G dan K. Selanjutnya perubahan bunyi. Perubahan bunyi bahasa Jawa merupakan mengurangi bunyi meliputi perubahan sinkop, apokok, dan apathesis. Berikut uraian sinkop pengacu pada hilang vokal di tengah pada kata. Walaupun dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa bunyi yang hilang adalah bunyi vokal, Campbell justru menyajikan
contoh sinkop yang berupa penghapusan konsonal, misalnya kata Norman, dan Fasby. Oleh karena itu, dapat diambil pemahaman bahwa sinkop tidak hanya terbatas pada hilangnya vokal di tengah kata, tetapi bisa juga berupa konsonan sinkron. Dalam bahasa Jawa dapat dilihat pada perubahan karo dengan pada kata tersebut. Bunyi W di tengah kata mengalami penghapusan sehingga tidak terdapat lagi pada bentuk selanjutnya. Asimilasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asimilasi adalah penyesuaian peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar, sedangkan dalam buku modul pengembangan kompresian berkelanjutan, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda-beda yang saling bertemu dalam waktu yang cukup lama sehingga bisa menggantikan unsur-unsur kebudayaan yang lama dan digantikan dengan budaya baru. Singkatnya, asimilasi adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan atau suatu daerah yang sama. Munculnya asimilasi di tengah-tengah masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya individu atau dua kelompok atau lebih berlatar belakang berbeda, terjadinya interaksi sosial antara individu dan kelompok terjadi secara berulang-ulang, budaya yang hadir di tengah-tengah untuk menyesuaikan perkembangannya. Selanjutnya, disimilasi. Arti kata disimilasi dalam Kamus KBBI belakangan ini menggunakan kata-kata dalam ucapan keterangan makin luas dan banyak penggunaan kata-kata yang jarang digunakan sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut, seperti penggunaan kata disimilasi. Namun, apakah kamu mengetahui definisi kata disimilasi yang sebenarnya supaya kamu paham dalam membaca kalimat yang mengandung kata tersebut? Berikut ini adalah penjelasan dan arti kata disimilasi berdasarkan Kamus Besar KBBI. Adalah arti kata disimilasi dalam Kamus Besar KBBI. Disimilasi N. 1. Tindakan atau hal membuat berbeda. 2. Kim. Proses pengakibatkan penguraian senyawa atau zat organik. 3. Biokatabolisme. 4. Link. Proses yang mengakibatkan dua hal yang sama menjadi tidak sama. Misal, pasangan bunyi R dan R dihindarkan dan menjadi L dan R. SPT kata belajar dari berajar. Telantar dari terantar. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam penyampaian pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata disimilasi. Semoga dengan ada penjelasan di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda mengenai kosakata tersebut. Selanjutnya, metatesis. Reaksi metatesis terkadang disebut sebagai reaksi pertukaran ganda, reaksi penggantian ganda, atau reaksi dekomposisi ganda adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi yang menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama. Satu reaksi ini menggambar melalui skema berikut: A, B, C, D, A, D, C, B. Suatu reaksi metatesis melibatkan pertukaran dua gugus atau ion di antara reaktan. Ikatan antara spesies yang bereaksi yang bersifat ionik maupun kovalen. Biasanya reaksi ini menghasilkan suatu produk tak larut dari reaktan yang larut. Produk ini disebut sebagai endapan. Dalam literatur lama, istilah dekomposisi ganda sering dijumpai. Istilah dekomposisi ganda digunakan secara lebih spesifik ketika terdapat setidaknya satu zat yang tidak larut dalam pelarut, seperti ligan atau pertukaran ion yang berlangsung pada reaktan fasa padat. Reaksi ini digambarkan dalam skema berikut: AX, AQ, BY, S, AY, AQ, BX, S. Reaksi metatesis merupakan teknik yang umum bagi pertukaran ion lawan. Pemilihan reaktan dalam reaksi ini ditentukan melalui diagram kelarutan atau energi Gizi. Teori hisab
Dapat pula digunakan untuk memprediksi produk dari reaksi metatesis ini. Selanjutnya yang terakhir elipsi. Elipsi adalah pelesapan kata atau kalimat yang penggunaannya telah diatur dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Dilansir dari buku seri Penyuluhan Bahasa Indonesia Ejaan oleh Srianto 2014, tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, daring elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapiti spasi, titik-titik, dan spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Namun, pemakaian tanda elipsis masih sering keliru, terutama pada penggunaan jumlah tanda titiknya. Seharusnya jumlah titik pada tanda elipsis hanya sebanyak 3 titik. Baiklah, itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.